Nah, sekarang kita masuk ke materi berikutnya nih, terkait dengan transfer kepemilikan, yakni dim disposal. Dim disposal ini konsepnya gimana? Konsepnya itu adalah ketika common stock S naik, berarti dia nerbitin saham kan? Dia nerbitin saham nih, tapi kita nggak beli. Nah, inilah konsep yang disebut dengan dim disposal. Dasarnya itu di sini. Padahal ya, ketika kita punya kendali itu, kita punya hak yang namanya itu preemptive right. Hak ini hak apa? Hak ini itu adalah hak untuk kita sebagai pemegang kendali untuk mempertahankan kepemilikan kita. Jadi ketika common stock itu naik atau ketika S menerbitkan saham, itu harusnya kita dapat preemptive right, yakni kita itu dikasih kesempatan pertama kali buat ngebeli common stock kita. Buat ngebeli common stocknya yang diterbitin itu. Jadi kita ditawarin dulu nih, lu mau beli nggak? Biar kepemilikan lu tetap nih. Nah, penawaran itu yang disebut dengan preemptive right, hak kita untuk beli pertama kali gitu. Nah, tapi di sini kita nggak memanfaatkan hak tersebut. Alhasil kita akan mengalami perubahan kepemilikan, ya kan? Karena common stock, karena persentase kepemilikan kan total saham yang kita beli dibagi sama common stock total kan. Nah, common stock totalnya naik, tapi kepemilikan kita tetap, berarti kan penyebutnya naik. Penyebutnya naik, jadinya perubahan kepemilikan deh, lebih turun rata-rata sih. Di kondisi perubahan kepemilikan ini berarti kita ngebandingin dua hal kan. Namanya ada perubahan berarti kita ngebandingin kondisi sebelum sama kondisi sesudah, ya enggak? Ya kan? Nah, dari perubahan ini kita nanti bakal mendapat adanya gain atau loss dari kedua kondisi tersebut. Kayak gitu. Asal mulanya gain or loss di dim disposal. Nah, dari dua kondisi tadi, kondisi sebelum sama kondisi setelah, itu apa sih yang dibandingin? Yang dibandingin itu sama sebenarnya, yakni adalah net asset dan goodwill. Sama net asset dan goodwill. Nah, bedanya itu di sini. Untuk yang net asset itu yang dibandingin selama perubahan dari sebelum terbit sampai setelah terbit itu ada perubahan apa aja di net asset. Berarti kan rata-rata ada perubahan di net income sama dividen kan. Biasa. Nah, sama nanti net asset itu bisa juga ada perubahan di common stock-nya, karena common stock-nya bertambah kan. Nah, pasti dia ada perubahan di situ. Terus kalau goodwill itu perubahannya terkait dengan persentase kepemilikan. Jadi misalkan sebelum terbit itu goodwill-nya 50.000 untuk kepemilikan 60%. Nah, nanti untuk setelah terbit misalkan kepemilikannya jadi 40 kan, turun tuh dari 60 jadi 40. Nah, nanti goodwill juga berubah. Kenapa berubah? Karena 50.000 tadi itu adalah goodwill untuk yang 60%, bukan untuk 40%. Nah, jadi nanti untuk 40% dicari lagi goodwill yang barunya, kayak gitu. Setelah kita dapat perubahan kondisi sebelum terbit sama kondisi setelah terbit, barulah nanti kita bisa ngejurnal gain on disposal atau loss on disposal. Nah, kalau kita coba aplikasiin ke soal ya, P memiliki 600.000 lembar dari 1 juta, berarti kepemilikan awal 60% ya. Dengan nilai tercatat net asset 120 dan 15. Nah, berarti ini kondisi sebelum terbit. Nah, kondisi setelah terbitnya gimana? Kondisi setelah terbitnya dia kepemilikannya jadi 40%. Kenapa 40%? Dari 600.000 dibagi sama 1.500.000. 1.500.000 adalah total saham yang baru. 1 juta lembar yang dulu dan penerbitan 500.000 lembar. Jadi kayak gitu. Jadi kepemilikan dia berkurang ya. Terus kondisi setelahnya juga net assetnya jadi 120 ditambah sama common stock yang baru 80, dapatlah net asset yang baru itu 200.000. Kayak gitu. Berapa lembar rugi perusahaannya? Oke, berarti kita cari kondisi sebelum terbit dulu ya. Gimana kondisi sebelum terbit? Berarti tadi net asset dikali sama kepemilikan ditambah sama goodwill. Nah, goodwillnya ini kenapa langsung nggak dikali sama kepemilikan? Karena dia itu emang udah goodwill buat 60% gitu loh. Berarti langsung aja 120 dikali 60% tambah 15, dapatlah kepemilikan induk yang dulu itu adalah 87.000 sebelum penerbitan. Oke, sekarang kita cari yang setelah penerbitan. Nah, setelah penerbitan berarti gimana nih? Sama, net asset dikali persentase kepemilikan yang baru, tapi goodwill-nya ini berubah dari 60 ke 40, ya kan? Nah, karena goodwill-nya ini berubah, berarti kita kali sama 40 per 60. Karena tadi 15.000 itu untuk yang 60%, bukan untuk 40%. Nah, makanya untuk cari 40%-nya berapa? Kita kali aja 40 per 60. Nah, nanti dapatlah kepemilikan induk yang baru 9.000. Nah, baru selisih antara yang kondisi baru sama kondisi lama inilah yang kita jurnal. Berarti kan selisihnya 3.000 ya. Kita dapat gain karena ada peningkatan nilai kepemilikan. Berarti nanti jurnalnya investment in SD debit, gain on disposal di kredit 3.000. Jadi kayak gitu untuk yang dim disposal.